Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan membahas sebuah kabar yang cukup mengejutkan dari lingkar kekuasaan negeri ini. Baru saja Presiden Prabowo melantik Menteri Keuangan baru menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang selama ini dikenal tegas dan penuh integritas. Sosok yang dipilih adalah Purbaya Yudi Sadewa, seorang ekonom yang telah lama malang melintang di dunia kebijakan fiskal. Namun, yang mengejutkan, belum genap 24 jam setelah pelantikannya, nama Purbaya langsung menjadi headline berbagai media. Bukan karena program kerja yang ia jalankan, melainkan karena pernyataan kontroversial yang ia sampaikan saat menanggapi tuntutan rakyat yang dikenal dengan sebutan 17+8. Pernyataan itu memunculkan pro dan kontra, bahkan dinilai sebagian pihak bisa memicu kembali keresahan masyarakat yang sebelumnya sempat mereda. Bagaimana mungkin seorang menteri baru yang seharusnya membawa harapan dan solusi justru membuat suasana politik kembali panas? Inilah yang akan kita ulas dalam video kali ini. Mari kita telusuri lebih dalam apa sebenarnya yang dikatakan Menteri Keuangan baru tersebut, mengapa pernyataannya menimbulkan polemik, dan apa dampaknya bagi stabilitas pemerintahan ke depan. Baru sehari menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudi Sadewa langsung mencuri perhatian publik lewat pernyataannya yang kontroversial. Dalam sesi konferensi pers, ia diminta menanggapi aspirasi masyarakat yang dikenal dengan istilah tuntutan 17+8. Tuntutan ini mencakup berbagai poin penting, mulai dari percepatan pengesahan RUU perampasan aset, penghentian tunjangan mewah anggota DPR, hingga dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata. Namun, jawaban Purbaya justru mengejutkan banyak pihak. Dengan nada tenang, ia menyatakan bahwa aspirasi tersebut hanya mewakili sebagian kecil rakyat Indonesia, bukan keseluruhan suara bangsa. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang sebenarnya tidak merasa terganggu, hanya saja ada sebagian yang menganggap hidupnya belum cukup baik. Lebih jauh, Purbaya mengaitkan persoalan itu dengan target pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menegaskan, jika pemerintah mampu mendorong ekonomi tumbuh hingga 6-7% per tahun, maka situasi sosial otomatis akan membaik. Dalam pandangannya, masyarakat akan lebih sibuk bekerja, memperoleh penghasilan yang layak, dan menikmati kehidupan yang lebih baik dibandingkan harus menggelar aksi demonstrasi di jalan. Pernyataan ini sontak menuai pro dan kontra. Sebagian menilai ucapan Purbaya realistis, karena kunci utama kesejahteraan memang terletak pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun tidak sedikit yang menilai komentarnya terlalu simplistis, bahkan terkesan meremehkan suara rakyat yang sedang berjuang menuntut keadilan dan transparansi. Bagi sebagian kalangan, ucapan seorang menteri baru seharusnya mampu menenangkan publik, bukan justru memantik polemik baru. Apalagi, kondisi politik belakangan ini sedang sensitif setelah aksi demonstrasi besar-besaran mengguncang DPR dan Istana. Karena itu, banyak pihak menilai pernyataan kontroversial Purbaya bisa menjadi awal yang kurang baik dalam masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Pernyataan Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudi Sadewa, yang menyebut bahwa tuntutan rakyat 17+8 hanyalah suara dari sebagian kecil masyarakat, langsung menuai reaksi beragam. Bagi sebagian orang, ucapan tersebut dianggap sebagai bentuk keberanian untuk menyampaikan pandangan berbeda. Namun, bagi banyak pihak lainnya, pernyataan itu justru dinilai terlalu gegabah, apalagi datang dari seorang pejabat yang baru saja dilantik. Kekhawatiran pun bermunculan. Publik menilai, komentar Purbaya bisa menjadi bumerang politik. Pasalnya, situasi sosial sempat mereda setelah Presiden Prabowo mengambil langkah berani dengan memangkas tunjangan DPR dan memberhentikan 4 anggota dewan yang terjerat kasus. Langkah itu dinilai berhasil menenangkan emosi rakyat yang sebelumnya memuncak. Tetapi, dengan satu pernyataan yang dianggap meremehkan aspirasi masyarakat, bara api yang sudah padam dikhawatirkan kembali menyala. Apalagi tuntutan rakyat bukan hanya sekedar soal angka, melainkan simbol dari ketidakpuasan terhadap praktik politik dan ekonomi yang dianggap tidak adil.
Jika pernyataan seorang menteri dianggap menutup mata terhadap keresahan itu, maka sentimen publik bisa kembali memburuk. Media sosial pun mulai ramai membicarakan hal ini. Sebagian menganggap Purbaya kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi. Kekhawatiran terbesar adalah jika ucapan tersebut memperlebar jurang antara pemerintah dan rakyat. Alih-alih menumbuhkan kepercayaan, publik bisa merasa suaranya tidak dihargai. Dan jika hal ini tidak segera diantisipasi dengan klarifikasi maupun langkah nyata, bukan tidak mungkin muncul gelombang protes baru yang lebih besar. Singkatnya, langkah awal Purbaya di kursi Menteri Keuangan sudah menghadirkan ujian berat. Mampukah ia meredam kegelisahan publik, sekaligus membuktikan komitmennya dalam memperbaiki ekonomi? Usai pernyataan kontroversialnya, Purbaya Yudi Sadewa mencoba menegaskan fokus utamanya sebagai Menteri Keuangan baru. Menurutnya, inti dari tugas yang diberikan Presiden adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Bukan sekedar menghidupkan kembali roda ekonomi, tetapi mendorongnya agar melaju lebih kencang, stabil, dan berkelanjutan. Purbaya menekankan bahwa ia tidak akan mengambil langkah drastis dengan mengobrak-abrik sistem yang sudah ada. Baginya, pendekatan yang paling tepat adalah mengoptimalkan mekanisme yang berjalan. Sistem fiskal yang diwariskan dari periode sebelumnya, meski tidak sempurna, dianggapnya sebagai mesin yang masih bisa dipacu. Prinsipnya sederhana, mesin lama tidak perlu diganti, cukup diperbaiki dan dipoles agar performanya maksimal. Salah satu fokus utamanya adalah memperbaiki pola belanja pemerintah. Ia menyoroti bahwa dalam 2 triwulan terakhir, pertumbuhan belanja negara justru menunjukkan tren negatif, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, fiskal yang sehat tidak cukup hanya dengan menjaga anggaran tetap stabil, tetapi juga harus bisa memberi dorongan nyata terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, uang negara harus bekerja untuk rakyat. Selain itu, Purbaya menegaskan kapasitasnya dalam mengelola fiskal tidak perlu diragukan. Ia sudah berpengalaman sejak era Presiden SBY, kemudian ikut berperan di pemerintahan Jokowi, termasuk saat pandemi COVID-19 di mana kebijakan fiskal menjadi penopang utama agar ekonomi tidak runtuh. Kini, ia membawa pengalaman panjang itu untuk memastikan APBN bukan sekedar laporan angka, tetapi instrumen aktif dalam memacu pertumbuhan. Visi Purbaya jelas, pertumbuhan ekonomi 6–7% harus dicapai. Dengan laju ini, ia yakin banyak masalah sosial akan teratasi dengan sendirinya. Rakyat yang memiliki pekerjaan dan penghasilan layak, diyakini akan lebih fokus membangun masa depan, ketimbang turun ke jalan menyuarakan kekecewaan. Di tengah sorotan publik terhadap pergantian Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati tampil dengan penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Dalam pidato perpisahannya, ia tidak hanya mengucapkan salam perpisahan, tetapi juga meninggalkan pesan mendalam bagi penerusnya, jajaran Kementerian Keuangan, dan seluruh rakyat Indonesia. Dengan suara bergetar namun tegas, Sri Mulyani mengakui bahwa perjalanan panjangnya di Kementerian Keuangan bukanlah tanpa celah. Ia menegaskan bahwa setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan kehilafan. Karena itu, dengan rendah hati, ia memohon maaf atas segala kesalahan selama masa kepemimpinannya. Ucapan ini mencerminkan sisi humanis seorang pejabat negara yang selama ini dikenal tegas dan disiplin. Tak lupa, ia menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, mulai dari presiden, rekan kabinet, legislatif, lembaga yudikatif, hingga dunia usaha, media, akademisi, dan masyarakat luas. Menurutnya, dukungan, kritik, serta masukan yang membangun telah menjadi energi penting dalam memperbaiki kebijakan fiskal Indonesia. Dalam pernyataan terakhirnya, Sri Mulyani menitipkan Kementerian Keuangan kepada Purbaya Yudi Sadewa. Ia berharap kementerian ini tetap menjadi pilar stabilitas ekonomi nasional dan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan rakyat. Dengan tulus, ia berpesan agar seluruh jajaran Kemenku mendukung pemimpin baru, menjaga integritas, serta menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi. Menutup pesannya, Sri Mulyani menyerahkan kembali dirinya kepada kehidupan pribadi sebagai warga negara biasa. Ia berpamitan dengan doa terbaik untuk bangsa, dan mengingatkan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Kini semua perhatian publik tertuju pada sosok Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan baru yang baru sehari dilantik, namun sudah membuat pernyataan yang cukup mengguncang. Banyak yang menilai langkah awal ini bisa menjadi titik ujian berat bagi dirinya. Pernyataannya mengenai tuntutan rakyat 17+8 yang dianggap hanya mewakili segelintir orang, jelas menimbulkan pro dan kon. Sebagian pihak mungkin melihatnya sebagai bentuk keberanian, tetapi di sisi lain, ada juga yang menganggap komentar tersebut terlalu terburu-buru dan berpotensi memicu kembali gejolak sosial. Tugas seorang Menteri Keuangan bukanlah hal ringan. Ia harus mampu menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal yang sehat
dan aspirasi rakyat yang mendambakan keadilan ekonomi. Purbaya sendiri sudah menegaskan bahwa ia ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 6–7%, dengan keyakinan bahwa kesejahteraan akan membuat rakyat lebih sibuk membangun masa depan dibandingkan melakukan aksi protes. Namun, apakah strategi ini bisa benar-benar diwujudkan dalam waktu dekat? Itulah pertanyaan besar yang kini menggantung di benak masyarakat. Yang jelas, sejarah menunjukkan bahwa setiap kata, setiap kebijakan, bahkan setiap isyarat dari seorang pejabat negara bisa berpengaruh besar terhadap arah bangsa. Purbaya harus berhati-hati agar tidak mengulang kesalahan pejabat-pejabat sebelumnya yang tersandung akibat ucapan kontroversial. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah awal Purbaya ini tepat atau justru menjadi blunder?